Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anakku yang soleh dan soleha? Semoga saja semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang sejarah kebudayaan Islam, yaitu ketabahan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat dalam berdakwah pada kelas 4. Sebelum kita belajar, anak-anakku, mari kita membaca doa dulu sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sidni ilman warsukani fahma. Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu dengan menyimak video, Ananda dapat menganalisis ketabahan Rasulullah SAW dan para sahabat sebagai teladan pribadi Muslim yang tangguh, sabar, dan istiqomah. Nah, sekarang kita masuk ke bab 1, masa awal dakwah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi nabi setelah turunnya wahyu yang pertama, yaitu surah Al-Alaq ayat 1-5. Selang beberapa waktu kemudian, beliau menerima wahyu yang kedua, yaitu surah Al-Mudatsir ayat 1-7, yang berisi perintah untuk melakukan dakwah. Dakwah yang pertama yang dilakukan Nabi yaitu adalah dakwah secara sembunyi-sembunyi. Dakwah secara sembunyi-sembunyi dilakukan setelah turun wahyu yang kedua, yaitu surah Al-Mudatsir ayat 1-7. Di awal dakwah, Nabi Muhammad SAW hanya terbatas kepada keluarganya dan dilakukan secara sembunyi-sembunyi di rumah sahabat Arkam bin Abil Arkam. Mereka yang masuk Islam pada masa dakwah secara sembunyi-sembunyi adalah Khadijah binti Khuwailid, Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar, Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Za'ad bin Abi Waqqas, Talha bin Ubaidillah, Abu Ubaidah bin Jarrah, Arkam bin Abil Arkam, Ummu Aiman, Zaid bin Harisah. Mereka mendapat pengajaran agama Islam langsung dari Nabi Muhammad SAW dan merupakan orang-orang yang pertama masuk Islam atau disebut As-Sabiqunal Awwalun. Strategi dakwah yang kedua yaitu dakwah secara terang-terangan. Selama 3 tahun lamanya, Nabi Muhammad SAW menjalankan dakwah secara sembunyi-sembunyi. Suatu hari, Rasulullah SAW mendapat perintah untuk berdakwah secara terang-terangan, yaitu dengan turunnya surah Al-Hijr ayat 94. Dalam dakwah secara terang-terangan ini, Rasulullah mengumpulkan para kerabatnya dan orang-orang terpandang dari kaum Quraisy. Tapi hanya sebagian kecil yang menerima ajakan Nabi Muhammad SAW dan sebagian besar menolaknya, termasuk paman Nabi yang bernama Abu Lahab. Walaupun mendapat tantangan dan ancaman dari pamannya itu, namun beliau tetap tabah dan tidak putus asa. Alasan utama mengapa kafir Quraisy menolak dakwah Rasulullah SAW adalah karena mereka sangat fanatik terhadap ajaran nenek moyangnya yang sudah mereka anut selama ratusan tahun lamanya. Meski Tuhan yang mereka sembah bisa dilemahkan dengan akal sebab memang hanya benda mati, namun tradisi yang sudah terpelihara ratusan tahun lamanya tersebut sulit dihilangkan. Alasan lainnya mengapa mereka menolak dakwah Rasulullah SAW adalah karena mereka beranggapan apabila mereka menerima ajaran Nabi Muhammad SAW, maka mereka akan kehilangan kekuasaan dan harus tunduk pada Bani Muthalib. Ketakutan ini menghantui kaum Quraisy, utamanya para bangsawan dan pembesar mereka. Alasan lain adalah kesombongan dan keangkuhan.
Mereka tidak terima dengan konsep persamaan derajat yang menempatkan kedudukan mereka setara dengan orang miskin juga para budak. Bagi mereka, konsep kedudukan yang sama di hadapan Tuhan ini adalah hal yang sangat keliru dan mengusik ego mereka sebagai penguasa yang terbiasa hidup dengan kasta atau kedudukan yang lebih tinggi. Nah, anak-anakku yang soleh dan soleha, itulah materi kita pada pertemuan kali ini. Nah, untuk materi pada pertemuan berikutnya yaitu ketabahan Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah. Yang pertama, ketabahan atas ancaman paman Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, ketabahan atas ancaman para penguasa Mekah. Yang ketiga, ketabahan atas siksaan kaum kafir Quraisy. Yang keempat, ketabahan atas pemboikotan yang dilakukan Bani Hashim. Nah, sebelum menutup pelajaran pada hari ini, mari kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap semangat belajarnya, Ananda yang soleh dan soleha. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.